Bisnis Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, seperti beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pelaku industri asuransi kepada saya sehubungan dengan likuidasi perusahaan asuransi atau perusahaan perasuransian di Indonesia, maka hari ini kita akan memfokuskan bahasan kita pada topik tersebut tentang ketentuan hukum yang mengatur likuidasi perusahaan perasuransian di Indonesia. Nah, perusahaan-perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan, yang tidak melakukan aktivitas good governance, yang memberikan potensi merugikan orang, ini akan membuat pemberian kewenangan kepada regulator, dalam konteks ini OJK, untuk melakukan tindakan, ya kan, sampai pada pencabutan izin. Yang konsekuensi pencabutan izin tadi adalah bubarnya badan usaha dari usaha perasuransian tadi. Ketika dia mengalami kegagalan, ya, Undang-Undang Perasuransian juga sudah memberikan satu ketentuan exit untuk proses kegagalan tadi melalui langkah pembubaran dan juga kepailitan. Nah, ketentuan-ketentuan ini mungkin yang harus dipahami oleh para pelaku industri asuransi, ya, supaya mereka bisa secara tepat melakukan tindakan-tindakan ketika perusahaan mereka mengalami satu permasalahan keuangan. Bisa karena tidak mampu membayar, bisa karena dia melakukan pelanggaran terhadap aktivitas perasuransian, misalnya menipu tertanggung segala macam, ini kan dia akan mendapatkan teguran. Kalau dia terus melakukan tindakan itu kan OJK kan bisa mengambil tindakan kepada dia dengan melakukan pembatasan usaha. Kalau masih terus kan dia bisa dilakukan pencabutan izin usaha walaupun dia masih solvable, walaupun dia masih sehat, bisa aja gitu, ya. Kalau dia melakukan pelanggaran. Jadi konteks dalam Undang-Undang Perasuransian itu adalah pencabutan izin usaha yang dilakukan terhadap usaha perasuransian akibat dari tidak sehatnya keuangan yang tidak bisa dia selesaikan. Contohnya lah, kan ada batas dari risk based capitalnya. Nah, kalau dia nggak terpenuhi kan, otomatis itu aja gampang. OJK sudah mengatakan, ya kalau nggak terpenuhi, Anda merger dong. Kalau nggak terpenuhi juga, Anda saya kena sanksi. Nggak juga ikut, ya Anda saya cabut, kan gitu, kira-kira gitu. Nah, ketika dia dicabut, otomatis bubar lah dia kan. Nah, ketika dia bubar kan dia harus melikuidasi, harus dilikuidasi, harus dibereskan gitu. Kalau kita lihat secara lebih dalam, secara spesifik kehadiran undang-undang kepailitan, ya, atau juga proses pembubaran ini sebenarnya memang hanya akan menjadi satu soal. Kalau undang-undang kepailitan jelas lah, dasarnya adalah karena dia tidak bisa membayar kewajibannya, ya. Tapi kan kalau pembubaran kan, ya, kalau dalam konteks asuransi ini tentu juga akibat dari dia tidak lagi bisa melakukan aktivitas usahanya. Jadi ini adalah merupakan bagian-bagian yang sangat berhubungan dengan satu proses pengelolaan perusahaan yang baik dan benar. Karena kalau dia melakukan proses pengelolaan baik dan benar, maka akan semakin minim tindakan-tindakan pencabutan izin usaha. Yang keluarga izin asuransi itu adalah OJK, ya. Biasanya perusahaan itu mengalami masalah keuangan, kerugian, gagal usaha gitu. Sekarang kan juga nggak mudah, ya. Kan pemain kan akan masuk dari mana-mana gitu kan, akan semakin liberal gitu. Jadi kekuatan permodalan, kemampuan gitu, saling orang akan gampang aja pindah kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan kesejahteraan yang lebih baik gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan modal, tidak mempunyai kemampuan sumber daya, ini kehilangan pasar, mengalami kerugian sampai dia misalnya mengalami bleeding, mengalami masalah keuangan yang nggak bisa terselesaikan, menimbulkan kerugian orang lain, yang membuat memang pemerintah harus mengambil tindakan. Yang menjadi persoalan selama ini, setelah dicabut itu ngapain gitu loh. Kalau dikoneksikan dengan pasal 142F, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, kalau yang dicabut itu adalah perseroan terbatas gitu, perusahaan asuransi itu dijalankan dengan perseroan terbatas, maka dia harus langsung mengikuti ketentuan 142F ke 143, 144 yang itu langsung dihubungkan dengan langkah likuidasi. Tapi ketika itu seakan-akan bahwa OJK tidak mempunyai kewenangan untuk itu, sehingga memang ada posisi yang senyap di sana, yang kosong di sana. Nah, inilah yang dirangkai oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 dengan memberikan ketegasan tentang kewenangan monitoring dari OJK terhadap tindakan pasca pencabutan izin usaha, yang memberikan maksimum waktu kepada perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya untuk melakukan rapor pemegang saham menyatakan pembubaran. Jika tidak, maka tindakan pembubaran itu akan, formalitas pembubaran dan pengangkatan likuidator itu akan dilakukan oleh OJK. Mitra bisnis, demikian bahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.